semuanya, kali ini kita akan membahas materi mengenai pengutipan dan daftar pustaka serta citasi. Nah, kita mulai dari pengutipan. Pertama, pengertian pengutipan. Pengutipan adalah proses mengintegrasikan gagasan, informasi, atau hasil karya orang lain ke dalam tulisan kita dengan memberikan pengakuan eksplisit kepada penulis atau sumber asli. Yang kedua, fungsi pengutipan. Fungsi yang pertama, menegaskan dasar ilmiah. Pengutipan memperkuat argumen atau klaim yang diajukan dengan membangun hubungan dengan literatur yang telah ada. Berikutnya, mempertahankan keaslian tulisan. Fungsi yang ketiga, menghindari plagiarisme. Pengutipan melindungi hak kekayaan intelektual penulis asli. Selanjutnya, menunjukkan kredibilitas penulis. Yang ketiga, jenis-jenis pengutipan. Pertama, kutipan langsung. Kutipan yang mengambil teks dari sumber asli secara persis. Yang kedua, kutipan tidak langsung atau praprasa. Kutipan di mana gagasan sumber asli disampaikan dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Ketiga, kutipan sekunder. Pengutipan yang dilakukan dari sumber kedua karena sumber asli sulit untuk diakses. Keempat, kutipan statistik atau data. Kutipan statistik atau data informasi berupa angka atau data dari sumber terpercaya. Keempat, teknik pengutipan. Identifikasi sumber yang akan dikutip, pastikan sumber yang dikutip relevan, terpercaya, dan mendukung argumen atau penelitian Anda. Gunakan tanda kutip untuk kutipan langsung. Setiap kutipan langsung harus ditandai dengan tanda kutip atau diatur dalam format blok kutipan. Cantumkan detail bibliografi pada bagian daftar pustaka. Cantumkan informasi detail seperti nama penulis, tahun terbit, judul, penerbit, dan halaman jika ada. Terakhir, konsistensi. Pastikan penggunaan format pengutipan konsisten di seluruh dokumen. Yang kelima, panduan gaya penulisan pengutipan. Yang pertama, gaya APA, American Psychological Association, digunakan dalam ilmu sosial dan psikologi. Kedua, gaya MLA, Modern Language Association, umumnya digunakan dalam ilmuwan humaniora seperti sastra dan seni. Ketiga, gaya Chicago Style, umumnya digunakan dalam sejarah dan bisnis. Selanjutnya, gaya Harvard, populer di Inggris dan Australia. Nah, yang keenam, kesalahan umum dalam pengutipan, yaitu plagiarisme. Tidak mencantumkan sumber dengan benar dapat dianggap sebagai pelanggaran akademik. Kedua, penggunaan kutipan berlebihan, terlalu banyak kutipan langsung dapat mengurangi keaslian tulisan penulis. Selanjutnya, pengutipan yang tidak konsisten, format yang tidak sesuai dengan panduan yang dipilih mencerminkan kurangnya perhatian terhadap hal detail. Terakhir, tidak menyertakan halaman. Dalam kutipan langsung, halaman diperlukan untuk menunjukkan lokasi spesifik dari kutipan langsung dalam sumber. Ketujuh, manfaat pengutipan. Bagi penulis, menghindari plagiarisme, meningkatkan kredibilitas, dan membangun reputasi ilmiah. Bagi pembaca, mempermudah eksplorasi informasi lebih lanjut melalui sumber yang dirujuk. Untuk komunitas akademik, mendorong budaya saling menghormati karya dan memperkuat jaringan pengetahuan. Berikutnya, B. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah komponen penting dalam penulisan ilmiah yang berisi daftar sumber yang dirujuk atau digunakan selama proses penyusunan karya. Sumber yang dicantumkan bisa berasal dari berbagai jenis referensi, seperti buku, artikel, jurnal, tesis, situs web, laporan, hingga publikasi resmi. Pertama, fungsi daftar pustaka, yakni transparansi dan kredibilitas, pencegahan plagiarisme, aksesibilitas informasi, dan kolaborasi akademik. Yang kedua, komponen utama daftar pustaka, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul karya, tempat dan nama penerbit,
dan detail digital. Yang ketiga, format daftar pustaka berdasarkan gaya penulisan, yaitu gaya APA, gaya MLA, gaya Chicago Style, dan gaya Harvard. Yang keempat, langkah-langkah menyusun daftar pustaka, yakni mengumpulkan referensi, memilih gaya penulisan, menggunakan alat manajemen referensi, mengorganisasi referensi secara alfabet, dan meninjau dan memeriksa konsistensi format. Yang kelima, kesalahan yang harus dihindari dalam penyusunan daftar pustaka, yaitu tidak konsisten dalam gaya penulisan, kehilangan sumber penting, dan format yang tidak sesuai. Pembahasan berikutnya, C. Sitasi. Yang pertama, pengertian sitasi. Sitasi merupakan proses mencatat dan mengacu pada sumber asli yang digunakan dalam karya tulis ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, data, dan media lainnya. Yang kedua, manfaat sitasi, yaitu menghindari plagiarisme, meningkatkan kredibilitas karya, menyediakan informasi tambahan, mendukung argumen atau klaim, dan mematuhi etika penulisan. Yang ketiga, jenis-jenis sitasi. Yang pertama, sitasi langsung, kutipan langsung dari sumber asli tanpa perubahan kata apapun. Kemudian sitasi tidak langsung, menyampaikan gagasan dari sumber asli menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Lalu sitasi sekunder, mengutip ide atau informasi yang ditemukan dalam sumber kedua. Kemudian sitasi visual atau data, setiap grafik, tabel, atau diagram yang diambil dari sumber lain juga harus diberi sitasi. Kemudian sitasi catatan kaki, digunakan untuk memberikan detail tambahan di bagian bawah halaman. Yang keempat, langkah-langkah membuat sitasi. Pertama, catat semua sumber yang digunakan, kemudian pilih gaya penulisan yang sesuai, gunakan alat manajemen referensi, lalu konsistensi format, kemudian periksa kesalahan. Yang kelima, kesalahan yang harus dihindari. Pertama, plagiarisme terselubung. Kemudian sumber tidak akurat dan format tidak konsisten. Yang terakhir, kesimpulan. Pengutipan, daftar pustaka, dan sitasi adalah elemen fundamental dalam penulisan ilmiah yang bertujuan untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan etika akademik. Pengutipan dilakukan untuk memberikan pengakuan terhadap gagasan atau informasi yang berasal dari karya orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Daftar pustaka berfungsi sebagai dokumentasi sumber yang telah digunakan dalam penulisan. Sitasi berperan sebagai referensi dalam teks yang menunjukkan asal-usul suatu ide atau informasi. Nah, secara keseluruhan, penggunaan pengutipan, daftar pustaka, dan sitasi yang tepat tidak hanya menunjukkan kualitas karya tulis, tetapi juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis yang memahami dan mampu menerapkan ketiga elemen ini mampu menghasilkan karya yang bertanggung jawab dan relevan secara akademik, sekaligus berkontribusi pada budaya akademik yang menghargai hak kekayaan intelektual. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.